Pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan baku. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Ini berita serem banget ini, terutama bagi warga Riau ya, karena Gubernur Riau Abdul Wahid yang ini baru saja menjabat ya, baru dilantik oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Jadi pemerintahan provinsi yang dikenal sebagai penghasil migas itu terancam bangkrut karena mengalami defisit anggaran dan kewajiban tunda bayar kegiatan terbesar sepanjang sejarah. Jumlahnya itu total mencapai 30,7 triliun, terdiri dari defisit anggaran sebesar 1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan sebesar 2,2 triliun lebih. Ini apa ya, tunda bayar ini utang ya, artinya ada kegiatan-kegiatan yang belum dibayar oleh Pemprov Riau. Abdul Wahid itu mengaku dia nggak bisa tidur. Siapa yang bisa tidur ya kalau dampaknya ini luar biasa ya, karena dan dia itu pusing 7 keliling karena dari kalkulasinya kalau toh semua kegiatan organisasi perangkat daerah dinolkan, maka semua beban utang itu juga belum bisa dibayar itu ya. Ngeri loh ya, karena kalau semua dinolkan itu dari total itu dari semuanya termasuk guru itu ada 21.000 orang. Bayangkan ini ya, 21.000 pegawai yang mereka hanya bisa, kelihatannya mungkin hanya bisa terima gaji pokok saja, dia nggak ada tunjangan-tunjangan yang bisa dia terima ini pada tahun ini. Itu pun kalau dipaksakan seperti itu tetap nggak bisa dibayar itu tunda bayarnya itu. Padahal hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh setiap hari dan jam 5 bangun selama 11 hari ini, Pak. 11 hari ini tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah, begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahan saya ini semakin kuat sajalah menghadapinya ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya, tetapi itu pun tidak menutup. Ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Hal kata Abdul Wahid itu nggak ada potensi daerah yang dia bisa gali lagi mau ataupun aset yang dia jual ya. Kan ini sebagai provinsi penghasil minyak itu dari tahun ke tahun itu terus menurun. Ya ini kan memang dieksploiter habis-habisan gitu ya, sampai pada satu titik ya kalau udah nggak ada penghasilan lagi ya mereka nggak punya duit gitu ya. Ini memang sindrom orang-orang kaya atau sindrom negara-negara daerah juga termasuk yang kaya dengan minyak itu ya. Jadi mereka kadang-kadang spendingnya nggak kira-kira dan akhirnya dampaknya mereka nggak punya duit lagi. Tapi kalau khusus untuk Riau ini kan soal pengelolaan migasnya ini kan ditarik semua ke pusat, baru kemudian mereka dapat dana bagi hasil itu dan dana alokasi daerah. Jadi yang ketahannya di pusat, nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke daerah gitu. Masuk sebagai Gubernur Riau baru 11 hari efektif pada hari ini. Kami sudah membaca dan melihat situasi. Kami melihat memang tekanan terhadap kemampuan fiskal kita cukup besar. Defisit anggaran tunda bayar, di sektor tunda bayar, saya melihat ada 2,2 lebih triliun.
tunda bayar. Kemampuan APBD kita secara real hanya 8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang 4 triliun. Defisit anggaran sekitar 1,5 triliun. Artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan itu 3,5 triliun. Itu pilihannya katanya dia semua kegiatan dinolkan. Ya berarti nggak ada kegiatan sama sekali ya. Pokoknya aktivitas macam-macam mereka paling hanya tetap masuk kerja tapi nggak ada kegiatan. Dan langkah-langkah yang dipertimbangkan oleh Gubernur Riau itu ya ini memangkas tambahan penghasilan pegawai, jadi TPP udah nggak ada. Kemudian itu selain itu juga dilakukan pada biaya perjalanan dinas, mungkin sama dengan pusat atau ditiadakan sama sekali. Konsumsi rapat ya cukup minum aqua saja ya kalau rapat-rapat ya. Kemudian sewa gedung untuk kegiatan seremonial itu udah dilupakan. Kemudian juga nggak ada lagi fokus group discussion, itu juga nggak ada. Ini kan beda sekali dengan Presiden Prabowo yang melakukan efisiensi itu supaya anggarannya itu bisa dialihkan untuk makan bergizi gratis dan kemudian dana antara. Kalau Pemprov Riau ini nggak punya anggaran dan mereka punya utang atau punya anggaran tapi utangnya lebih gede. Abdul Wahid terpaksa melakukan itu karena kata dia nggak ada alternatif lain. Sebab sebelumnya ketika dia memaparkan RPJMD itu dia mengeluhkan Riau ini tidak ada lagi potensi daerah yang bisa digali dan juga aset yang bisa dijual. Wahid pusing, belum pernah sejarah Riau alami tunda bayar hingga 2,2 triliun. Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku sudah membahas beberapa kebijakan untuk menyikapi kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau yang mengalami defisit 1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar 2,2 triliun lebih. Ia menyebut belum pernah menemukan tunda bayar di Provinsi Riau hingga mencapai 2,2 triliun lebih. Sebelumnya, Gubri sudah membuka semua lembar kerja para organisasi perangkat daerah dan jika ditiadakan kegiatan di tahun ini tetap saja tidak cukup membiayai tunda bayar. Menurutnya, tata kelola pada pemerintahan sebelumnya tidak mengacu pada alur dan patuh. Artinya memang tata kelola pemerintahan di tahun sebelumnya menurut saya tidak mengacu pada alur dan patuh, ini sangat luar biasa katanya. Terkait hal tersebut, ia akan mengambil kebijakan sebagai bentuk evaluasi di tahun ini agar tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dari informasi sebelumnya, kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Riau secara real hanya sebesar 8 triliun, sedangkan belanja pegawai mencapai lebih kurang 4 triliun, sehingga kebijakan pemotongan tunjangan pegawai dianggap rasional dan kemungkinan untuk menjaga kondisi keuangan Pemprov Riau stabil. Tak hanya TPP, sejumlah anggaran lain juga akan menjadi sasaran yang bakal dipangkas seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial, fokus group, discussion, dan lainnya. Di samping itu, Gubri curhat kepada forum saat rapat mengenai keseriusannya mengurusi daerah Provinsi Riau ini. Sudah 11 hari kerja, ini saya baru bisa tidur hampir 3 jam subuh dan bangun 5 subuh, dan itu hampir setiap hari begitu. Setelah sholat saya langsung lanjut rapat dan bekerja. Begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini karena saya lihat memang tidak ada solusi dan permasalahan yang ada, kata Abdul Wahid. Ia juga menegaskan tidak ada masalah jika kebijakannya tidak populer, ia hanya ingin semua persoalan cepat selesai. Maka saya tegaskan biarlah kebijakan yang saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab, katanya.